Oke, untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan dan di sini juga ada beberapa request dari teman-teman. Buat teman-teman yang mau request bisa lewat link yang ada di bawah ya. Oke, langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Telkom yang hari ini naik cukup tinggi 3% lebih, dan sebenarnya untuk saham Telkom tadi opennya lebih tinggi lagi ya di level 4.480, sempat naik juga sampai ke 4.500, cuman ditarik turun, sempat turun sampai level terendahnya 4.330, cuman plusnya ya di sini 4.400. Kira-kira untuk besok gimana? Kalau lihat candlenya sih cukup liquid untuk saham Telkom hari ini. Kalau kita cek untuk transaksinya Telkom ya, Telkom hari ini asingnya, wah ini dari tanggal 3, kalau dari awal bulan untuk asingnya udah net buy 1,9 triliun. Dan untuk hari ini aja tanggal 26 untuk asingnya masih net buy 367 M, valuasinya 875 ya. Kalau kita cek untuk transaksi Telkom secara keseluruhan siapa yang akumulasi? Hari ini tanggal ini kalau kita cek dari tanggal 3 ya, untuk Telkom yang net buy paling banyak itu BK, ZP, dan AK. Dan untuk hari ini tanggal 26 untuk ZP-nya masih masuk 277 M ya net buy, untuk BK-nya juga masih masuk 50,6. Jadi untuk yang pegang barang paling banyak masih terus entry di saham Telkom. Kalau untuk asingnya secara keseluruhan, ZP versi asing net buy 336 ya, berarti untuk ZP lokalnya jualan. Ini untuk ZP lokal net sell 59, tapi untuk ZP asingnya net buy paling banyak 336. Selain ZP, untuk asingnya yang masuk ada YU, BK, KZ. Jadi hari ini diakumulasi asing untuk saham Telkom dan didistribusi oleh lokal ya. Dalam 1 bulan terakhir ini juga asingnya terus entry, tapi kalau lihat candle hari, kalau lihat apa ya, transaksi hari ini yang jualan juga lumayan banyak sih ini, walaupun lokal-lokal. Kayaknya untuk besok harganya masih akan berada di range area ini, konsolidasi dulu di range area 4.320 sampai 4.520 ya. Kemudian besok akan di area sini-sini aja dulu. Mungkin kalau mau entry ya bagusnya sih nunggu Telkom koreksi lagi dulu ya, mendekati area support 4320. Kemudian kalau di dekat-dekat area sini ada yang jaga harga, bisa spekulasi buy di area sini ya. Oke, saham Telkom kemungkinan sih untuk trennya sih udah mulai bullish ya, selama asingnya nggak distribusi aja di saham Telkom. Oke, itu untuk saham Telkom area supportnya di sini 4320 dan resistennya di 4520. Kalau menurut saya untuk besok masih akan konsultasi ya, di, kalau mau entry bagusnya dekat-dekat area support. Selanjutnya kita cek saham INKP ya. Untuk INKP hari ini naik cukup tinggi 5,67% ke level 7.925. Secara teknikal ini berhasil breakout ya ini ya. Jadi untuk saham INKP ini setelah itu level tertingginya nggak turun lagi, jadi untuk candlenya sih cukup bagus, demandnya cukup kuat untuk hari ini. Kira-kira untuk besok gimana ya? Kalau secara teknikal buat patokan support terdekatnya di 7.900 ya. Selama besok masih bertahan aja di atas itu, semoga aja masih bisa naik untuk saham INKP. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini INKP ya, untuk hari ini tanggal 26 untuk aslinya net buy 26,2 M dan valuasinya 71. Jadi untuk aslinya aku masih lumayan. Kayaknya besok ya semoga aja masih bisa naik ya. Coba kalau kita cek untuk transaksi NKP hari ini secara keseluruhan sebenarnya sih ya lebih banyak yang masuk sih, dan yang masuk ini asing. Jadi asingnya nampung, lokalnya jualan, lokalnya distribusi, ditampung asing. Untuk besok sih buat patokan ini aja ya. Misal turun ya semoga aja cuman koreksi untuk NKP besok ya. Kalaupun turun, kalau mau entry ya bisa pertimbangan di area sini dekat 7.750, 7.725 ya, di range area itu. Siapa tuh besok koreksi kemudian membentuk ekor nyentuh area sini, kalau mau spekulasi buy mudah-mudahan ditarik naik ya. Untuk hari ini sih aslinya masuk. Oke, untuk saham INKP dan secara teknikal ini sih berhasil breakout, cuman ya biasanya kan kalau koreksi biasanya bentuk ekor juga ya. Kalau lihat historinya ya ini setelah candlenya sama ya seperti hari ini pas tanggal 12 Desember open gap bawah malahan. Jadi ya selama besok turun kemudian ada
perlawanan buat naik, semoga aja itu cuman koreksi dan kesempatan buat entry. Ya, di area sini sih untuk support history-nya di area 7.725 sampai 7.750. Oke, itu saham INKP. Selanjutnya kita cek saham SMGR ya. Dan untuk saham SMGR hari ini turun, candlenya merah, tadi sempat ke level 5.950. Dan untuk saham SMGR ini kalau nggak salah mau bagi dividen ya bulan depan, jadi ya semoga aja itu sentimen dividen bisa bikin SMGR naik, semoga aja. Coba kalau kita cek apakah hasilnya masih keluar untuk hari ini di saham SMGR, soalnya kemarin netcal untuk hari ini tanggal 26 untuk hasilnya masih keluar loh 21M, jadi ya perlu hati-hati sih walaupun harganya udah di bawah untuk saham SMGR, tapi kalau hasilnya terus jualan ya perlu hati-hati. Secara keseluruhan juga lebih banyak yang keluar ya. MG keluar 11M, YU keluar 26M, yang masuk BK, YP ya, sebagian retail masuk, XL masuk, PD masuk, CC masuk, YP masuk, XI juga masuk. Jadi ya amannya sih ya masih seperti yang kemarin, kalau mau entry buat invest di saham SMK ya bisa pertimbangan di range area ini di bawah 5.840. Kalau sampai turun ke area situ dan ada juga harga, mungkin kalau spekulasi buy ya sabar aja sih, semoga aja mantul naik atau nunggu ada sentimen bagus. Nah, ini sih mendekati sentimen dividen ya, semoga aja nanti ada yang mau burek naik untuk saham SMGR. Oke, untuk saham SMGR, tapi untuk level saat ini sih support terdekatnya ya masih di sini 5.850. Oke, itu saham SMGR ya, tetap disclaimer kalau menurut saya sih untuk besok lihat transaksi hari ini lebih banyak yang jualan, bisa jadi merah dulu di awal market. Selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam hari ini naik ya, untuk harganya masih dijaga walaupun tadi sempat turun sampai ke level 2060, cuman ditarik naik lagi, close-nya di 2110. Kalau kita cek untuk transaksinya Antam gimana? Untuk Antam hari ini hasilnya masih masuk 43,7M, jadi ya itu dari bottomnya untuk hasilnya terus masuk ya. Ini kalau kita cek dari awal bulan untuk hasilnya udah net by 526M Antam. Untuk hari ini Antam secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang diakumulasi oleh asing, didistribusi oleh lokal, di lokalnya jual barang ditampung oleh asing ya. Jadi ya untuk skenario-nya masih sama seperti beberapa waktu yang lalu. Analisa Antam akan konsolidasi dulu di range area ini. Kalaupun turun sampai ke arah sini kemungkinan cuma koreksi aja selama asingnya enggak distribusi, itu sebenarnya kesempatan buat entry di saham Antam ya. Mungkin akan konsolidasi dulu, habis itu breakout ngejar resisten selanjutnya di 2263. Untuk besok sih buat patokan support tertekannya di 2080, resistennya di 2160. Oke, untuk saham Antam.